Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Baik, alhamdulillah di malam kali ini kita bisa membaca kembali kajian kitab Minhajul Abidin, sekaligus mempraktikkan teman-teman semua mempelajari bahasa Arab bersama Ustaz Firman. Ini banyak prakteknya dengan baca kitab. Buka halaman 71. Ini seingat saya sampai sini, wal wasful ladzi dzakarnahu minha. Ini sudah belum? Belum ya? Nah, ini bahasan masih tentang diantara hambatan dalam beribadah kepada Allah itu, diantaranya adalah manusia. Di dorongan dari Imam Al-Ghazali, anjuran dan banyak ayat Al-Quran, hadis, termasuk perjalanan Nabi SAW yang sudah disampaikan untuk mendorong kita semua beruzlah, senang menyendiri. Ya, senang menyendiri dalam artian membersihkan, mensucikan hati, mengisi dengan ilmu, ya, meningkatkan kualitas ketakwaan. Dan itu diantara kebiasaan para ulama salafus shalih dalam meningkatkan kualitas ketakwaan. Dan saya pun harap teman-teman semua ada waktu dari 24 jam itu ya senang menyendiri. Tapi menyendiri itu lain sekali tidur gitu, bukan. Menyendiri itu ya untuk zikir, mengisi ilmu, membaca, merenungkan, memperdalam ayat Quran, menghafal Quran, itu penting sekali. Nah, kita lanjutkan ya di paragraf wal wasful ladzi dzakarnahu minha. Silakan baca wal wasful ladzi wa fil khabaril mashhuri an Abdullah bin Amri wa fil Asi radhiyallahu anhuma annahu qala bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara fitnata Zakarol fitnata faqala idza ra'aitum an-nasa maridan wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadza wa syabbaka baina asabi'i qultu ma asna'u inda dalika ja'alani Allahu lida'aka qala zam baitaka wa mlik alaika lisanaka wa qul ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wada ma tunkiru wa alaika bi amril khosok wada anka amrul ammah. Iya, ini riwayat Al-Hakim ya. Ini riwayat Al-Hakim, Abu Daud dan Ibnu Majah hadis ini. Terima kasih. Dan wal wasful ladzi, dan sifat alladzi yang dzakarnahu yang kami sebutkan minha darinya, huwa fil khabaril masyhur, itu berada pada khabar yang masyhur, maksudnya hadis yang masyhur an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Annahu qala bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzakara, ini
ketika ternyata disebutkan fitnah ya ujian. Faqala, maka Nabi mengatakan, idza ra'aitumun nas, apabila kamu melihat orang-orang marijat uhuduhum, banyak yang mengingkari janji-janji mereka. Jadi ketika kamu banyak lihat orang-orang itu janji-janji banyak diingkari, kan realitanya terlihat sekarang. Siapa politisi yang tidak mengingkari janji mereka? Dan para politisi hari ini kan begitu mudah sekali mereka ketika mencalonkan jadi anggota DPR, DPRD, apalagi lebih dari itu ya, itu menjanjikan sesuatu. Apabila kamu melihat orang-orang mereka mengingkari janji-janji mereka, wa khafat amanatuhum, dan amanah-amanah mereka sedikit ditunaikan. Banyak yang tidak amanah. Dalam arti hari ini kita mencari orang jujur itu susah sekali. Karyawan, pegawai, ya, apalagi pejabat susah. Wa kanu hakadha, dan mereka itu seperti ini. Nabi kemudian wasyabbaka baina asabi, seperti ini. Jadi Nabi itu syabak tasybik itu apa ini bahasa Indonesia non gitu. Ya, melekatkan. Tasybik ini bahasa Arabnya tasybik ini antara jari-jarinya mereka seperti ini. Qultu, kemudian aku berkata, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ma asna'u inda dzalika, apa yang harus aku lakukan ketika itu ya Rasulullah? Kalau misalnya sudah banyak janji diingkari, amanah sudah sedikit, ya ja'alani Allahu fida'aka, ya Allah menjadikan diriku fida'aka, tebusanmu. Qala, maka Nabi mengatakan, nah ini, apa yang harus kita lakukan ketika sudah banyak orang mengingkari janji? Ilzam baitaka, ya kata Nabi, tinggallah di rumahmu. Jadi senang di rumah. Ini kata Nabi. Ilzam baitaka, sudah senang di rumah, tetaplah berada di rumah. Wa mlik alaika lisanaka, dan tahan lisanmu itu, supaya kita tidak terkena fitnah juga, ya. Wa khudh ma ta'rif, ambillah apa yang engkau tahu, maksudnya apa yang halal diambil. Wa da' ma tunkir, dan tinggalkanlah apa yang engkau ingkari, maksudnya yang diharamkan. Tinggalkan apa yang diharamkan. Ini nasihat dari Nabi ketika semakin banyak orang mengingkari janji, sedikit amanah, tetap di rumahmu, kemudian tahan lisanmu, ambil apa yang engkau ketahui, maksudnya apa yang halal. Wa da'ma tunkiru, tinggalkan apa yang engkau ingkari, maksudnya yang diharamkan. Wa 'alaika bi amril khas, dan hendaklah engkau, nah ini kalimat ini, hendaklah kamu memperhatikan urusan-urusan khusus untuk diri kita. Wada' minka amrul amah, dan tinggalkanlah amrul amah, urusan keumuman. Gitu. Ya, jangan terlalu senang populer. Ya. Tapi ini nanti Imam Al-Ghazali itu membahas, kita menyendiri itu bukan berarti pula kemudian sangat membatasi hubungan kita dengan orang lain, dengan sosial, enggak. Bahkan uzlah yang hakiki itu, Imam Al-Ghazali nanti akan menjelaskan, justru uzlah hakiki itu adalah uzlah hati kita. Jadi meskipun kita bersama orang lain, tapi hati kita selalu merasa berduaan dengan Allah sendiri. Nah itu yang lebih pokok ya. Nah, kemudian wa dzukira fi khabarin akhar, lanjut bisa. Wa dzukira fi khabarin akhar annahu alaihi salatu wassalam qala dzalika ayyamal hajj. Qila wa ma ayyamul hajj, qala hina la ya'manu rajulu jalisahu. Iya. Wa
dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi khabarin akhara bil Harits bin Amirota annahu qala in yudfa an umrika fasayati alaika zamanun kathirun khutoba'u jamak itu khutobah itu jamak dari khatib. Ada akhir, kalau akhir artinya yang terakhir. Ada akhoro, kalau akhoro artinya yang lain. Ada ukhro, akhoro atau akhoru ya. Ada ukhro. Kalau ukhro itu artinya sama, yang lain, tapi untuk muannas. Jadi akhiru itu yang terakhir, akhoro atau akhoru yang lain, tapi untuk mudzakkar. Ukhro yang lain sama, tapi untuk muannas, untuk perempuan. Ya, akhor. Kenapa dibaca akhor? Karena khobar kan mudzakkar muannas. Khobar mudzakkar kan khobar. Wa dzukira fi khobaril akhor, dan disebutkan pada khobar yang lain annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika ayyamal harj, itu adalah hari di mana-mana banyak al-harj. Al-harj itu banyak huru-hara, banyak pembunuhan, pertumpahan darah, ya. Dan kita saksikan hari ini kan, hampir tiap hari darah itu tidak ada yang terjaga dengan. Hari ini peperangan terus terjadi. Nah, kila kemudian kata Nabi, wa ayyamul harj, apa hari-hari al-harj itu? Qala, Nabi mengatakan, hina la ya'manu rajulu jalisahu, ketika seorang itu tidak merasa tenang dengan jalisahu, temannya. Jalisahu itu ayyamul harj. Sudah susah kepercayaan. Wa dzukira wa dzakara Ibnu Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud menyampaikan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi khabarin akhara, pada berita yang lain, lil Harits bin Amirah, untuk Haris bin Amirah, annahu qala, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bagus sekali. Kata Nabi, in yudfa an umrika, jika umurmu dipanjangkan, yudfa, fasayati alaika, maka akan datang kepada dirimu zamanun katsirun khutoba'u, akan datang zaman yang banyak para penceramah, khutbah, khatib, para penceramahnya banyak, tapi qalilun ulama'u, sedikit ulamanya. Ya, banyak para penceramah, sedikit ulamanya. Jadi para mahasantri harus bisa membedakan ya, mana penceramah, mana ulama, itu beda sekali. Para ulama itu bisa jadi gak bisa ceramah, ya. Tapi alim dia, ilmunya dalam, tinggi, akhlaknya bagus, kedekatan kepada Allahnya bagus. Tapi kalau ceramah nggak menarik, itu tapi ulama. Nah, sampai kapanpun derajat khatib itu nggak akan bisa menyampaikan ulama. Hari ini banyak para penceramah. Saya ini khatib aja, penceramah, jauh sekali dari kata ulama. Saya pernah nulis tentang ulama akhirat menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ini cari di website tafakur.net.
Saya nulis tentang ulama akhirat dan ulama dunia. Jadi mana ulama dunia yang itu seperti ulama padahal sebenarnya bukan ulama. Ada ulama akhirat. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ulama-ulama akhirat itu yang orang yang kedekatannya kepada Allah, teruji ibadahnya, teruji akhlaknya, teruji ya. Dia jauh dari kecintaan kepada dunia. Nah, ulama hari ini banyak penceramah tapi sedikit ulama. Nah, makanya teman-teman semua jangan mudah terkagum dengan baiknya ceramah orang. Ceramah orang. Ya, manfaatnya ambil, tapi maksudnya yang sebenar-benarnya ulama itu bukan dari jagonya ceramah, bukan, tapi dari kedalamannya. Nah, sayangnya orang-orang hari ini itu lebih senang mendengar penceramah daripada mendengar ulama. Karena biasanya orang awam itu tidak bisa membedakan mana penceramah, mana ulama. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu mereka. Orang awam itu gak tahu mana ulama. Karena kan kita tidak belajar tentang tafsirnya, tidak belajar tentang ilmu hadisnya, sehingga kadang yang orang yang ceramahnya bagus, kemudian dia membungkus dengan sedikit ilmu hadis, ilmu tafsir, seolah-olah dia alim, padahal bukan alim. Nah, sedangkan para ulama itu meskipun retorikanya gak bagus, tapi dalam sekali yang ilmunya, ceramahnya tapi gak bagus. Tapi ya itu ulama. Ulama itu yang dinilai dari tadi, pertama kedalaman ilmunya, kefahaman terhadap Al-Quran, kemudian dari akhlak, ibadah, itu sudah teruji dari seluruhnya. Itu ulama. Di kita ya, di YouTube pun paling banyak ya yang terkenal penceramah. Kalau kajian-kajian yang ulama itu susah. Katsirun su'aluhu, banyak bertanya. Qalilun mu'tuhu, sedikit orang yang memberi. Ya, banyak bertanya. Al-hawa fihi qahidul ilm. Hawa nafsu menjadi panduan ilmu. Jadi kata Nabi SAW akan datang satu zaman banyak penceramah, sedikit sekali ulama. Katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu, al-hawa fihi qahidul ilmi. Dan memang ya, ini teman-teman semua, orang yang jatuh kepada dunia ceramah itu mau tidak mau diuji dengan habis waktu untuk berceramah. Kadang susah mengatur waktu buat membaca kitab secara mendalam, menulis karya. Nah, sedangkan ulama itu fokusnya bukan kepada ceramah, tapi fokusnya kepada karya, kedalaman ilmu. Ya, karya tulis itu ya kita. Makanya kalau yang paling mudah, sederhananya, takaran ulama itu di mana? Di karya tulis. Ya, dia punya karya tulis ya. Karya tulis itu bukan sebatas buku, tapi faham ilmu yang dia dalami secara mendalam. Kemudian kata sahabat, "Wa mata dzalika ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi? Banyak penceramah, sedikit ulama, ya banyak bertanya. Idza umitatis shalah, apabila salat sudah dimatikan. Maksudnya salat sudah diabaikan. Ya kita di masjidnya alhamdulillah. Tapi kalau kita survei sekota Cimahi, kira-kira siapa yang sholat 5 waktunya disiplin, itu kayaknya di bawah 50%. Lebih lagi, tanya lagi, survei lagi di kota Cimahi, kira-kira siapa yang sholat di masjid, itu lebih rendah lagi. Wa qubilatir risyah, dan riswah sogokan sudah diterima. Sogokan. Nah, dalam segala hal sekarang sendas. Ngurus ini kudu nyogok, ngurus itu kudu nyogok, ngurus itu kudu nyogok. Wa yuba'udi, agama sudah dijual. Bi'aradin yasirin minad dunya, dengan harta yang murah dari dunia. Ya.
agama menjadi alat politik, alat kekuasaan, agama digunakan untuk meraih kekayaan, ya, kehormatan, murah sekali agama dijual. An-najah wa yahaka tsumma najah. Ini saya nggak tahu nih artinya, saya lupa lagi. An-najah wa yahaka. Wa yahaka itu artinya celaka. Tsumma najah. Najah itu sebenarnya dari najah itu selamat, cuman ini maknanya saya nggak paham. Nah kemudian kultu, ini kata Imam Al-Ghazali ya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Lanjut ke Ihsan. Wa jami'u ma dzukira fi hadhihi al-akhbari arahu bi ainika fi zamanika wa ahlihi fanzur li nafsika. Ya. Summa inna salafa salihah ridwanullahi alaihim ajma'u ala takdiri min zamanihim wa ahlihi wa atharu uzlan wa amaru bidzalika fatawasaw wala syakka annahu kanu absara wa ansaha wa anna zamana lam yasir ba'dahu khairan mimma kana bal asyarra sim tafdil wa amar wa huwa ma tusyira Yusuf bin Asbatin annahu qala sami'tu tawriya yaqulu wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad allati uzlatu fi hadzal zaman. Iya. Kata Imam Al-Ghazali, jadi umat dzukira fi hadhil akhbar, dan semuanya dari khobar-khobar, maksudnya hadis ya, hadis-hadis ini tarahu bi ainika, kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Fi zamanika, di zaman, ya kan Nabi mengatakan hari ini banyak pencerahan, ya banyak banget. Orang nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab, baca Quran masih belepotan, tapi ceramahnya luar biasa, diundang kemana-mana. Hari ini pelawak udah jadi banyak. Para pelawak jadi ini ganti jadi penceramah. Jadi apakah salah? Enggak salah. Asalkan benar aja ilmu yang disampaikan. Tapi kan akhirnya hanya jadi jualan. Agama dijual murah sekali. Dan masyarakat pun sama, jadi lebih suka hiburan dibandingkan ilmu. Ini masalah. Ya, yang penting lucu. Padahal tidak merubah akhlak, kesolihan, kedekatan. Hari ini kan orang lebih suka gitu. Nah, kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, ini fanzur li nafsika, maka lihatlah untuk dirimu sendiri. Tsumma inna salaf. Karena Imam Al-Ghazali nulis kitab ini abad keberapa? Sekarang kan udah lebih jauh. Maksudnya kata Imam Al-Ghazali, di zaman Imam Al-Ghazali pun sudah terlihat banyak orang seperti itu, apalagi zaman sekarang. Tsumma inna salafa shalih ridwanullahi alaihim. Kemudian para ulama salafus shalih, semoga Allah meridai mereka, ajma'u, mereka bersepakat ala tahdir, untuk mewanti-wanti min zamanihi, dari zaman mereka. Ulama dulu udah hati-hati zaman sekarang, maksudnya zamannya udah rusak. Dulu itu apalagi sekarang. Wa ahlihi, dan keluarga. Wa atharul uzlah, orang-orang saleh dahulu lebih mementingkan uzlah. Uzlah itu yang mengasingkan diri, menjauhi hingar-bingar politik, kekuasaan, kemegahan. Susah sekarang. Wa amaru bidzalika, dan bahkan mereka memerintahkan untuk beruzlah. Wa tawassaw bi, saling menasihati untuk beruzlah. Wala syakka annahum kanu absara wa ansaha,
tidak ragu lagi bahwasannya mereka itu absor, yang paling kuat pandangannya, wa ansoha, dan yang paling tulus. Wa anna zaman lam yasir ba'dahu khairan mimma kana, dan bahwasannya zaman itu tidak akan menjadi lebih baik setelah mereka. Jadi kan setelah para ulama sampai hari ini, semakin tahun itu zaman itu semakin baik, semakin buruk pasti. Bal asyarra wa amar, bahkan lebih buruk. Amar sama ya, amar itu maknanya lebih buruk. Wa huwa ma dzukira an Yusuf bin Asbad, dan ini seperti yang disebutkan oleh Yusuf bin Asbad, annahu qala, bahwasanya ia mengatakan, sami'tu ats-Tsauri, aku pernah mendengar Imam ats-Tsauri. Ats-Tsauri ini Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama besar. Kata beliau pernah mengatakan seperti ini, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali hanya Dia, laqad halatil uzlah fi hadzal zaman, kata beliau, zaman ini, itu dulu, kata Imam ats-Tsauri, sudah sangat pantas sekali kita di zaman ini untuk beruzlah, mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Karena ya kita rasakan justru kita berubah akhlaknya, berubah ibadahnya karena berhubungan dengan orang lain. Itu kan hubungan. Mungkin salah teman, salah sahabat, atau mungkin ketika berbisnis, teman bisnis yang tidak baik, apapun beruzlah. Tapi tadi ya bukan berarti akhirnya menyendiri. Kang Isan setelah pulang kajian ini cicingin orang-orang ini beruzlah kan itu, bersemedia itu makan itu. Bersosial, makanya tadi uzlah yang hakiki itu sebenarnya hati. Meskipun bersama orang lain kita sibuk bekerja beraktivitas, hati itu tetap bersama Allah. Tapi itu susah sekali, susah itu. Ya kalau bersama orang lain itu biasanya tabiat manusia ingin diperhatikan, ingin mendapat untung, ingin mendapatkan apapun dari dunia ini, itu ingin mendapatkan itu. Nah ini terakhir aja. Qultu ana, aku mengatakan, walakin halat di zaman ini, kalau di zaman Sufyan ats-Tsauri saja sudah layak untuk beruzlah, mengasingkan diri, wa fi zamanina hadza wajaba waqtu, maka di zaman kita, tapi zaman Al-Ghazali ratusan tahun yang lalu, kan Sufyan ats-Tsauri itu ulama tabi'in sebenarnya. Ulama tabi'in mengatakan, kata ulama tabi'in, ini zaman yang kita sudah layak untuk beruzlah. Kata Imam Al-Ghazali ratusan tahun yang lalu kan Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, apalagi di zaman kita sudah wajib. Kamu di zaman kita sekarang. Di zaman Imam Al-Ghazali aja mengatakan bahwa uzlah saja sudah wajib. Ya kan Imam Al-Ghazali menulis Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin kan uzlah kan. Uzlah 10 tahun lalu kemudian terlahir Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin ini wah Masya Allah terlahir banyak ulama. Sampai kata Imam Nawawi rahimahullah kan, kata beliau, andaikan seluruh kitab para ulama itu terbakar habis dan tersisa Ihya Ulumuddin, maka Ihya Ulumuddin itu cukup jadi bekal umat. Itu padahal ya siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Karena imamnya Imam Al-Ghazali bisa menulis begitu bersih, jernih, mendalam, ya yang kadang yang tidak terpikirkan dan tidak bisa dirasakan oleh orang-orang solid, itu karena uzlah, menyendiri selama 10 tahun. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali 10 tahun? Ya bekerja serabutan, padahal udah jadi rektor, udah jadi menteri. Imam Al-Ghazali bekerja serabutan, menulis ibadah. Karena susahnya kita hari ini, ya kalau kita jujur hari ini susah sekali menghindar dari harta yang syubhat itu. Kita amanah, susah itu. Karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah itu mungkin pada malam kali ini, semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.